Halo Sobat YouTube, likers, viewers, subscribers KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Kusnun Jola KD Channel. Saat ini saya berada di kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tepatnya berada di jalur subgrade DK 108 Padalarang. Jalur ini merupakan jalur subgrade yang berada tidak jauh dari depan outlet Tunnel 10, di mana saat ini sebentar lagi akan ada persiapan girder Lancer memasuki Tunnel 10. Tentu saja akan ke bagian inlet, di mana di sana ada jalur elevated untuk pemasangan box girder selanjutnya ke arah Cikalong Wetan atau arah Jakarta. Tentunya sebagaimana biasanya sebelum girder Lancer bersama Kometo Transporter akan pindah ke lokasi di kawasan inlet Tunnel 10, baiknya pada kesempatan ini kita akan coba mengeksplorasi kawasan ini. Ini merupakan jalur subgrade DK 108 dekat dengan bakal lokasi dibangunnya stasiun Padalarang. Stasiun Padalarang akan ditata menjadi sentra bisnis dengan ditunjang akses transportasi terintegrasi. Penataan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan stasiun atau Transit Oriented Development kereta cepat Jakarta-Bandung di Padalarang yang merupakan pintu gerbang ke Pemda Kabupaten Bandung Barat. Konsep pengembangan kawasan stasiun Padalarang terus dimatangkan dan diprediksi akan ada pergerakan orang sekitar 20.000 per hari yang keluar masuk lewat stasiun Padalarang. Rapat pembahasan soal penataan kawasan Padalarang terus dilakukan dengan PT KCIC, PT KAI, dan Pemprov Jawa Barat, sehingga konsep konektivitas dan aksesibilitas pengembangan stasiun Padalarang bisa searah antara pihak KCIC, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain di sekitar stasiun, jalan yang terkoneksi dengan kawasan tersebut juga akan diperlebar, seperti di depan stasiun, Jalan Gedong 5, Simpang Panaris, dan Jalan Underpass Padalarang ke Cisarua akan memiliki lebar daerah milik jalan atau right of way row sekitar 15 meter. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan atau kemacetan di sekitar stasiun. Jalan menuju kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat yang merupakan jalan provinsi juga akan diperlebar, dan Dinas PUPR sudah diinstruksikan untuk menghitung biaya pembebasan lahannya. Ya, boleh jadi juga kabel SUTT ini masih menjadi kendala sehingga pergerakan belum ada ya Sobat YouTube. Apalagi kalau hujan, tentu sangat riskan kalau girder Lancer yang diangkut Kometo Transporter harus melewati jaringan SUTT. Itu nampak tuh di sana Sobat YouTube. Akses jalan tersebut juga sebagai daya dukung wisatawan dari Jakarta pengguna kereta cepat yang hendak ke kawasan Lembang. Sementara di kawasan Jalan Gedong 5 akan dibangun terminal tipe C, sehingga semua sarana transportasi tersedia karena akses tol Cipularang dan kereta lokal Bandung Raya juga tersedia. Selanjutnya kita ke kawasan inlet Tunnel 10. Saat ini masih berada di kawasan outlet atau depan outlet Tunnel 10. Sebagaimana diketahui juga bahwa konstruksi untuk struktur terowongan sudah selesai, sehingga kemudian penarikan atau pengangkutan girder Lancer menuju pemasangan box girder ke jalur elevated yang ada di inlet Tunnel 10 tentu saja dapat dilakukan.
Hal ini menjadi penting mengingat jalur subgrade 50 yang ada di inlet tunnel 10 tentunya harus segera terhubung dengan jalur elevated ke arah Cikalong Wetan tunnel 8 atau arah Jakarta. Terowongan 10 atau disebut juga tunnel 10 kereta cepat Jakarta-Bandung terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan outletnya di deka 108+300, sementara inletnya berada di deka 107+070. Panjang total terowongan 1.230 meter dan memiliki satu poros miring. Poros miring berada di atas daripada tunnel 10 ini. Selain memakai tunnel boring mesin atau TBM dan eskavator, konstruksi di beberapa tunnel kereta cepat menggunakan metode SAF, termasuk di tunnel 10 ini. Metode SAF disebut juga poros miring untuk mempercepat proses penggalian tunnel. SAF sendiri merupakan teknik penggalian dari tengah badan terowongan. SAF dibuat pada bagian atas badan tunnel atau di bagian samping badan tunnel. Untuk SAF di tunnel kereta cepat menggunakan SAF yang digali dari sisi samping tunnel atau disebut juga incline SAF. Jadi selain dari sisi inlet dan outlet, penggalian juga dilakukan melalui incline SAF, adanya di atas tunnel 10 ini. Ya, yang di depan inlet tunnel 10 ini adalah jalur subgrade. Jadi nanti Kometo angkut box feeder lewat masuk dari outlet ya, yang di sebelah sana jaraknya 1,230 1 kilo 230 meter 1230 meter. Kemudian keluar di inlet sini masih panjang jalur subgrade-nya, hampir sama juga dengan di inlet. Baru ya kemudian nanti ada jalur elevated di sana. Di sana pemasangan box feeder. Nanti kita lihat di seberang juga ya, Sobat YouTube. Pada tanggal 6 Agustus 2021, terowongan 10 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil diselesaikan. Pembangunan terowongan 10 ini dimulai pada Maret 2019 dan selesai di bulan Agustus 2021. Totalnya memakan waktu 29 bulan masa kerja. Sejak awal konstruksi telah menghadapi banyak kesulitan. Kedalaman penguburan dangkal dan geologi buruk. Kedalaman terkubur maksimum terowongan 10 adalah 37 meter, di mana kedalaman terkubur 20 meter menyumbang 61% dari total panjang terowongan. Intinya pada pemasangan box feeder ke arah tunnel 8 atau arah Jakarta, yang nantinya girder lancer yang saat ini terpasang di jalur subgrade bagian depan outlet tunnel 10 bisa dimasuki, tunnel 10 bisa dimasuki oleh Kometo Transporter dan girder lancer untuk melakukan kelanjutan pemasangan box girder yang ada di jalur elevated deka 107 ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box di sini ya, antara inlet 10 dan outlet 9. Semoga proses masuknya girder lancer bersama Kometo Transporter berjalan mulus dan pemasangan box girder ke arah Jakarta dapat segera terlaksana. Saya Kusnunjola dari kawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.